Hai guys, ketemu kembali pada kesempatan kali ini. Masih bersama saya, pencinta elektronika dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia. Kali ini saya menunaikan janji saya akan membahas NB IoT bersama Antares. Kemarin sudah saya coba dan ya, kalau saya sudah berani upload video berarti saya sukses. Jadi kali ini kita akan sedikit flashback ya, flashback dulu. Ini ya gambarnya. Wah, jadi flashback ke buku kerja praktik saya ya. Tahun berapa ini? 2002. Jadi 2002 September sampai November 2002, 18 tahun, 17 tahun yang lalu ya. Jadi ceritanya saya ingin mengambil kerja praktek di tempat yang berbeda. Jadi tempat yang tidak banyak difavoritkan oleh teman-teman elektro ya. Jadi waktu itu teman-teman elektro pasti favoritnya ke pabrik komponen, ke pabrik yang besar kayak LG atau Samsung. Nah, atau kalau teman-teman di Telkom itu ya ke Telkom, ke Indosat. Nah, kalau saya waktu itu ingin membuat runtutan yang teratur ya. Maksudnya teraturnya gini, nanti kerja praktek saya akan berhubungan dengan skripsi saya. Jadi saya oleh dosen ditantang, ayo bikin sesuatu yang lebih bermanfaat ke masyarakat. Atau kamu harus mencari teknologi baru. Wah, kalau saya mencari teknologi baru, otak saya nggak mampu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mencari teknologi yang ada di masyarakat. Kemudian akan saya usahakan untuk hubungkan dengan kuliah saya. Jadi larilah saya kerja praktek di Balai Perikanan di Gondol, Bali. Jadi di sebuah bukit yang ada di desa desa mana ya? Kalau nggak salah desa Pemutaran, kalau nggak salah di Bali Utara di Kabupaten Buleleng. Jadi kalau jalan dari Gilimanuk ke Singaraja itu akan menemukan sebuah bukit di tepi pantai yang pantainya sangat bersih. Nah, di situ ada balai perikanan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saat itu sedang melakukan kerjasama fish farming ya bersama dari Finlandia. Wah, waktu itu kebetulan saya SMA pernah ke sana. Waktu SMA pernah kunjungan dan saya lihat memang alatnya sedikit canggih ya. Jadi kontrolnya semua pakai PLC, pakai high tech lah. Jadi bagian SMA. Jadi ketika saya kuliah, saya merasa, wah ini saya punya sesuatu yang di dekat rumah ini. Jadi saya larilah ke sana untuk kerja praktek dan kebetulan memang sedang dibangun dan dicoba uh, fish farming bantuan dari Eropa, Uni Eropa dan teknisinya berasal dari Finlandia. Nah, alat yang saya bikin yang tugas akhir yang dibikin pada saat kerja praktek adalah ini alat detektor kepadatan kultur alga. Jadi alga atau fitoplankton ini adalah makanan dari ikan yang baru menetas. Jadi mulut ikan yang kecil harus dikasih makan dengan alga atau fitoplankton. Nah, itulah culture-nya kalau kita lihat pada info screen ini ada inilah yang dinamakan culture bag. Jadi kalau dulu orang-orang yang bertani, para petani petambak ya, petambak benur atau nener ya, nener bandeng, mereka akan membuat culture alga untuk memberi pakan benur. Nah, biasanya dikembangkan pada sebuah bak ya, bak. Tapi itu akan membutuhkan sinar matahari karena ini adalah tanaman ya, alga ya, alga yang membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Nah,
Pada saat itulah orang-orang di gondol itu mendapatkan ilmu dari orang Finlandia itu bahwa culture dari alga itu bisa dikembangkan juga pada bag. Jadi polybag yang bening ya. Atau kalau kita mengenalnya plastik es ya, plastik es yang besar gitu. Nah, plastik es ini akan diberikan culture starter, jadi bibit dari alga, kemudian diletakkan. Kalau di outdoor diletakkan di sinar matahari. Nah, kalau indoor seperti yang saya pada gambar ini diletakkan di indoor. Diletakkan di indoor. Jadi seperti gambar pada skripsi saya ini, ya gambar sudah agak buram ya karena kena kebanjiran buku buku KP saya ini kerja praktek. Jadi ini adalah lampu, di kanan lampu, di kiri adalah alga. Balik lagi ke screen ini. Jadi di sini ada warna yang berbeda ya. Jadi ketika baru air lautnya itu baru dikasih starter, maka warnanya akan sedikit bening. Lama-kelamaan dia akan makin menghijau, menghijau, menghijau dan pekat kecoklatan. Nah, itulah saatnya panen. Ketika panen dan terlambat misalnya ketika dibiarkan saja maka dia akan tambah gelap dan hitam dan itu berarti culture-nya sudah mati. Begitu pembukaannya. Terus alat apa yang saya bikin? Alatnya yang saya bikin adalah seperti gambar ini. Nah, ini adalah gambar microcontroller saya di mana ada dua buah LED di kiri ini. Yang tengah ini adalah modem NB IoT, nanti kita akan gunakan di lanjutannya. Dan di paling kanan adalah microcontroller, Arduino, apapun itu. Waktu zaman dahulu saya memakai 89C51. Jadi waktu itu microcontroller sekelas Arduino belum ada, sekitar 20 tahun lalu itu belum belum dikembangkan ya AVR. Jadi seri MCS51 dari Atmel itu sudah banyak digunakan. Walaupun mirip ya, mirip dengan prinsipnya dengan Arduino, tapi ya memang terbatas dari bahasa pemrogramannya masih pakai assembly dan segala macam. Nah, kali ini saya akan membahas tentang eh, prinsipnya, yaitu prinsipnya itu prinsip cahaya terhalang. Jadi kalau kita ke komponennya, nah ini dia komponennya seperti ini. Jadi cahaya terhalangnya tuh gini, ada di kiri adalah sumber cahaya. Nah, sumber cahaya bisa berupa LED inframerah. Nah, bisa juga sumber cahayanya tuh dari ini, dari lampu ini. Kalau indoor ya, kalau indoor biasanya langsung sumber cahayanya dari lampu TL atau lampu ultraviolet yang dipakai. Kemudian eh, lihat di sini. Nah, ini kalau yang indoor. Kalau yang outdoor kita menggunakan sistem tertutup. Jadi saya bungkus pakai paralon ya. Jadi airnya alatnya dicelupkan ke culture itu, kemudian kita lihat nembus enggak gitu. Nembus enggak cahaya dari LED inframerah atau LED biru. Kalau saya di sini saya pakai LED biru ya. Kalau ini saya pakai LED biru. Saya coba tutup lampunya ya biar lebih jelas. Nah, itu LED biru ya. LED biru di kanan LED biru, di kiri itu fotodioda. Sensornya adalah fotodioda. Bisa menggunakan semacam resistor yang apa namanya itu? Resistor yang peka terhadap cahaya. Nah, kalau saya lebih baik menggunakan foto LED eh, infrared ya. Jadi fotodioda yang digunakan biasanya untuk remote control ya. Jadi penerima remote control di TV kalian. Nah, itu namanya fotodioda. Jadi fotodiodanya ini akan menerima sinar. Nah, karena bukan hanya sinar infrared ya yang bisa diterima, sinar-sinar dari beberapa frekuensi yang dekat-dekat. Kalau saya pakai LED biru ini lebih enak untuk praktek ya. Kalau inframerah kan nggak terlalu kelihatan sinyalnya, sinarnya nggak terlalu kelihatan. Nah,
Dari sinyal-sinyal yang terhalang ini, dari sinar yang terhalang, maaf ya, sinar yang terhalang ini, maka akan mempengaruhi intensitas yang masuk ke fotodioda, dan dengan rangkaian pembagi tegangan, maka tegangannya akan dapat dideteksi melalui ADC. Jadi kalau kita pakai Arduino maka masuk ke salah satu port ADC. Gampang seperti yang kita kerjakan dulu ya. Skripnya cuma gampang aja, cuma tes ADC seperti ini. Kita masukkan dan keluar. Anda bisa melihat ya di video ini ya. Di video ini ya, di YouTube dan di blog saya. Jadi saya berhasil membuat grafik pembacaan ADC pada Excel ya. Nah, kali ini audionya atau mikrofonnya kita ganti aja pakai pakai ini fotodioda. Sama saja, nggak ada bedanya. Skripnya pun nggak ada jauh berbeda. Jadi Anda bisa menuju ke blog saya dan melihat bagaimana rangkaian awalnya dan pengembangannya. Nah, kali ini kita akan mencoba menjalankan skripnya ya. Skripnya sudah nih, Python audio. Nah ini adalah angka yang muncul. Ini angka yang muncul dari ini. Nah, Excelnya yang mana? Nah, kamar Excelnya adalah ini ya. Jadi ini grafik dari Excel. Nah, kita coba. Saya punya ini ya, botol sanitizer. Saya anggap ini adalah culture-nya ya. Jadi sini ada beberapa yang tembus, ada enggak tembus. Nah, jadi saya halangi sinarnya sini. Nah, kita lihat grafiknya. Grafiknya naik gitu kan, kelihatan itu. Nah, ini karena ada efek dari cahaya lampu juga ya, lampu TL saya. Kalau saya tutup, mungkin bisa, atau saya matikan, hasilnya akan berbeda-beda. Jadi tujuan dari Excel ini adalah mencari grafik mana, angka berapa dia dikatakan sebagai waktu panen. Jadi kalau di Excelnya ini seperti ini. Saya bikinkan beberapa VLOOKUP ya. VLOOKUP dari kondisinya. Jadi kondisi 0, 200. Nah, ini di waktu saya dulu penelitian dulu, saya lihat selama berapa minggu berapa kondisi ini, kondisi tegangan yang dicapai ya dari ADC saya. Jadi saya tes dulu dan saya konfirmasi ke orang-orang teknisi sana. Ini berapa, sudah siap belum? Nah, saya cek, saya pakai tabel dan ketemu polanya. Nah, ini pola sederhananya yaitu kalau 0 sampai 200 ini terlalu mudah, 200 500 belum siap dan segitu. Kemudian kita VLOOKUP aja, rumusnya itu hanya VLOOKUP aja, VLOOKUP ini ya. VLOOKUP ini di VLOOKUP. Nah, kita bandingkan angkanya dengan rata-rata pembacaan. Jadi kalau misalnya sekarang ini pembacaannya adalah rata-ratanya 519 ya. Nah, 519 berarti ini sudah siap dipanen. Tapi biarkan aja sampai agak lebih tua ya, agak lebih tua. Nah, kalau agak lebih tua nanti bisa dipanen. Ada tulisan yang dipanen bro, kayak gitu kalau nggak salah. Nah, panen bro. Nah, kalau kayak gini kita siap panen. Nah, kalau dibiarkan maka tambah gelap cahayanya akan semakin terhalang, sehingga tegangannya dan pembacaan ADC saya akan melebihi dari 900. Saat itulah dianggap culture-nya gagal. Jadi seperti itu penjelasan project kita kali ini. Saya tidak akan berlama-lama ya. Kalau memang kelamaan akan saya bagi jadi 2 buah video ya. Karena intinya kali ini kita akan membahas yang namanya NB-IoT. Jadi NB-IoT beberapa kawan-kawan dari SCT Telkom Purwokerto
melihat video saya dan meminta saya untuk membimbing mereka tentang NB IoT. Bisa dilihat di blog saya sudah pernah ada dan di video saya juga sudah pernah ada. Jadi kalau kali ini yang sederhana ini menggunakan PC dan kabel serial ya. Jadi dari komputer saya hubungkan langsung ke alat ini menggunakan kabel serial. Kalau dulu alat saya yang saya bikin di Bali itu menggunakan LCD. Jadi ada layar LCD 2 baris yang ada tampilannya bahwa ini panen atau enggak, atau belum siap panen, atau sudah rusak. Nah, kalau sekarang sudah zaman serba IT, jadi kita akan mengirim data tadi ke pengguna yang jauh. Misalnya eh, Pak Tani atau petani ikannya ini bikin culture-nya di pinggir pantai, sedangkan rumahnya agak jauh. Nah, dengan teknologi NB IoT, maka kita bisa mengirim atau memasang alat ini pada masing-masing culture. Jadi misalnya di sini ada 10 atau lebih buah bag ini ya, bag culture. Nah, bag culture ini bisa dipasangkan satu-satu alat ya, satu alat masing-masing masuk, atau gini, satu alat dengan 10 sensor. Jadi 10 sensornya dibaca terus, entah pakai Arduino yang ADC-nya banyak atau digilir pembacaan ADC-nya. Karena kan tidak perlu membaca secepat yang contoh saya ini ya. Jadi yang dilihat ya 1 menit sekali pun bisa. Yang penting datanya dapat dipercaya gitu. Jadi dicoba-coba aja jarak pembacaannya berapa. Demikian video saya kali ini saya akhiri dulu karena ini adalah video pembuka ya. Video pembuka, jadi nanti setelah video ini kita akan membahas tentang NB IoT-nya, yaitu ini adalah pakai SIM 7000 dengan koneksi NB IoT ke Telkomsel seperti yang setelah saya buatkan videonya beberapa hari yang lalu. Demikian, sampai jumpa pada video setelah ini. Bye.